86. Hari berikutnya Freddy, Dolwyn, dan Divanka datang juga ke kediaman orang tua Anna. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu sekaligus hari yang paling menegangkan bagi Freddy dan juga Anna. Namun keduanya ingin menyelesaikan ini semua, mereka tidak bisa menunggu lama. Mereka ingin secepatnya terikat dengan yang namanya pernikahan, karena semakin lama ditunda akan semakin banyak juga masalah yang mereka hadapi. Maka dari itu disinilah mereka berada, duduk di hadapan kedua pasangan parubaya yang menatap mereka dengan intens, berserta Anna yang juga duduk di salah satu kursi tunggal. Mata mereka tertuju ke arah Freddy, seakan-akan bertanya ada apa. Sudah lama kita tidak bertemu Freddy, semenjak adikmu meninggal aku tidak pernah melihat keberadaanmu lagi, tutur lelaki tua di sana. Freddy mencoba memberanikan diri menatap wajah ayah dari kekasihnya tersebut, ia menelan saliva-nya kuat-kuat. Saat itu, saya, sudah menikah paman, lirih Freddy, sumpah demi apapun jantungnya kini berdebar seperti tengah melakukan maraton. Keringat pun keluar dari sela-sela kulit kepalanya, namun yang berbeda Freddy mengeluarkan keringat dingin. Kami tahu kau sudah menikah semenjak pertunanganmu dengan putriku batal. Tapi Freddy, kami selalu membuka pintu selebar-lebarnya untukmu. Kau adalah satu-satunya pengikat persahabatan keluarga kami dengan keluargamu, ucap ayah Anna panjang lebar, ia menatap anak sahabatnya tersebut dengan sayu. Freddy tertegun. Rasa bersalahnya kian menjalar mendengar tutur kata dari lelaki yang ia sebut paman ini. Keluarga Anna masih sama baiknya seperti dulu, ia merutuki tindakan konyol yang dirinya lakukan saat itu. Maaf paman, saya hanya takut kalian kecewa, saya belum siap bertemu orang sebaik kalian, ungkap Freddy lirih. Kenapa kami harus kecewa nak? Di sini yang salah adalah Anna putri kami. Dia yang membatalkan pertunangan kalian. Seharusnya di sini kamilah yang meminta maaf padamu, serunya. Iya benar kata pamanmu ini nak, kami minta maaf atas kesalahan putri kami, sambung ibu Anna pada Freddy. Seketika Freddy langsung menatap ke arah sang kekasih yang juga berada di sana. Anna cepat-cepat menunduk tak kuasa bersitatap dengan Freddy. Tapi paman sebenarnya, Freddy hendak berbicara namun Divanka lebih dulu menyela ucapan Freddy. Tanpa kalian minta maaf Freddy pasti sudah memaafkan kesalahan Anna. Freddy juga akan meminta maaf jika selama ini dia menghilang begitu saja. Bukan begitu Freddy, kata Divanka, ia tahu Freddy pasti akan mengucapkan kejadian yang sesungguhnya. Tapi Divanka ingat permintaan Anna yang menyuruhnya untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. Freddy dan Dolwyn menoleh pada Divanka dan memberi tatapan heran pada wanita itu. Freddy, seru Divanka membuyarkan lamunan laki-laki ini. Hah, oh, iya tentu. Aku minta maaf paman, bibi, jika selama ini aku menghilang tanpa kabar sedikitpun. Tapi sekarang Tuhan mempertemukan aku dan Anna lagi, dan pertemuan ini membuat kami sadar jika kami sudah saling mencintai. Maka dari itu aku kesini. Untuk melamar Anna lagi, ucap Freddy menjelaskan. Kedua orang tua tersebut mendadak dibuat terkejut, pasangan suami istri itu saling pandang dan berbicara melalui tatapan mata. Melamar Anna? Tanya ayah Anna memastikan. Benar paman, jika paman dan bibi berkenan. Aku ingin melamar Anna lagi sebagai istriku. Bukan karena sebuah perjodohan melainkan karena kami sudah saling mencintai dan ingin menjalani hubungan ini ke jenjang pernikahan, ungkap Freddy pada orang tua Anna. Benar tuan dan nyonya, maksud kedatangan kami ke sini untuk melamar putri tuan dan nyonya sekalian. Kami paham jika kedatangan kami ini sangat mendadak. Tapi kami bisa pastikan jika kedatangan kami ke sini tidaklah main-main. Selain ingin mengikat lagi hubungan persahabatan, kami juga ingin mengikat tali persaudaraan dengan melamar putri Anda. Dolwyn berbicara dengan lugas dan tegas, mencoba meyakinkan ayah dan ibu dari kekasih Freddy tersebut. Lelaki dan perempuan parubaya itu melirik ke arah sang putri yang menatap mereka dengan tatap penuh harap. Anna mengangguk pelan pada keduanya. Saya tahu mendapat restu paman dan bibi tidaklah mudah, apalagi status saya yang sekarang bukanlah seorang lajang seperti dulu. Tapi sekarang saya benar-benar mencintai Anna. Anna adalah tujuan saya hidup di dunia ini. Setelah ayah, ibu, dan adik saya tiada, kini Anna lah yang menjadi tujuan untuk saya bernafas. Saya mohon kepada paman dan bibi, tolong restui kami, ujar Freddy dengan suara bergetar. Momen ini adalah momen yang penting baginya, di mana ia berjuang untuk menikahi seorang wanita dengan hati dan keinginan sendiri.
Ayah beserta ibunda Ana masih diam memikirkan kata-kata yang masih mengejutkan keduanya, hingga ayah Ana pun mengeluarkan suaranya. Status tidaklah penting bagi kami, mau kau masih berstatus lanjang tahu pun tidak sebenarnya tidak masalah. Apa kau sungguh serius dengan Ana? Tanyanya. Saya serius paman, sangat serius. Apa kau menikahinya karena kedua orang tuamu? Tidak. Saya ingin menikahi Ana karena keinginan saya sendiri, karena rasa cinta saya yang sangat besar pada putri paman dan bibi, jawab Freddy tegas. Ayah Ana terdiam sebentar, membuat semua yang berada di sana mendadak tegang ingin mendengar ucapan selanjutnya. Tapi sedetik kemudian ayah Ana mengangguk sambil mengukir senyumnya, ia mencondongkan badannya dan menepuk bahu Freddy. Paman pegang kata-katamu, tapi jangan sakit Ana. Dia putri kami satu-satunya. Freddy langsung mendongak dan memandang kedua pasangan itu dengan tatapan tak percaya. Kalian merestui kami? Iya nak Freddy, kami merestui kalian, sambung ibunda Ana. Ana tak kuasa menahan air matanya, ia pun seketika menangis haru. Sang ibu pun dengan sigap memeluk putrinya itu. Freddy pun langsung berdiri dan hendak bersujud di kaki ayahanda sang kekasih, tetapi lebih dulu ayah Ana melarang dan memeluk tubuh Freddy. Terima kasih paman. Terima kasih. Saya akan selalu melindungi Ana. Apapun itu saya akan tetap mencintai Ana. Terima kasih paman. Terima kasih atas restu kalian. Dolwin dan Divanka yang melihat momen hangat di depannya ikut terbawa suasana. Mereka senang melihat kedua orang tersebut akhirnya menemukan jalan hidup mereka. Butuh waktu bertahun-tahun agar mereka bisa dipersatukan lagi. Banyak rintangan yang datang namun Tuhan memilih mempersatukan lagi agar mereka melewati rintangan itu bersama-sama. Dolwin merangkul tubuh Divanka seolah membiarkan istrinya melampiaskan rasa kebahagiaan tersebut. Satu hal yang pasti, jika kita mau berusaha kita akan menemukan jalan pintasnya. Meskipun menakutkan dan belum tentu dapat, tetapi jika kita selalu berusaha Tuhan pun pasti senantiasa mempermudah jalan dan arahnya. Yang paling penting jangan pernah takut dan selalu percaya. Bersambung 87. Setelah drama permintaan restu kepada kedua orang tua Ana, kini mereka berenam tengah mengobrol bersama. Freddy, Dolwin, dan ayah Ana mengobrol di taman belakang. Sedangkan Divanka, Ana, dan ibundanya berbincang di ruang keluarga membahas apapun yang menurut mereka menarik untuk dibahas. Sudah berapa bulan nak kandungannya? Tanya ibunda Ana sembari mengusap pelan perut Divanka. 3 bulan nyonya, sebentar lagi menuju 4 bulan, jawab Divanka ramah. Oh ya, wah. Masih sangat muda ternyata, kalau sudah lahiran jangan sungkan-sungkan aja kemari, ucap pemilik rumah tersebut. Divanka tersenyum manis sambil menganggukkan kepala. Tentu nyonya, dengan senang hati. Sepertinya nyonya sudah berkeinginan mempunyai seorang cucu ya, ucap Divanka bermaksud menggoda Ana. Iya nih, kami kan sudah tua, sudah sepatutnya memiliki seorang cucu supaya tidak kesepian, jawab ibu Ana yang mencoba mengkode putrinya. Namun Ana justru cemberut dan melipat kedua tangannya di atas dada. Ish, memangnya aku tidak tahu jika kalian sedang mengejekku, cebik Ana, tetapi kedua wanita itu malah dibuat tertawa. Hahaha, maaf, kami hanya menggodamu saja. Lagi pula sebentar lagi juga kau akan menikah dan orang tuamu akan segera memiliki cucu, tutur Divanka. Ekspresi Ana berubah pasrah. Ia tahu perkataan mereka hanya sebuah candaan, namun entah kenapa ia kesal dengan pembahasan itu. Karena ia sudah sangat sering mendengar kedua orang tuanya membahas masalah keturunan yang mana dulu Ana belum mempunyai pasangan, membuatnya malas mendengar hal tentang anak. Baiklah, kali ini aku maafkan, sahut Ana. Di taman belakang ketiga pria berbeda generasi itu saling mengeluarkan suara membahas sesuatu yang biasanya dibahas oleh para pria mapan. Sembari menyesap kopi di sore hari di mana matahari sudah berwarna oranye kekuningan. Ketiganya nampak terlihat akrab jika dari kejauhan, meskipun Freddy agak sedikit canggung mengobrol dengan calon mertuanya tersebut. Namun sebisa mungkin ia bersikap tenang dan biasa. Paman sangat bangga padamu Freddy, kau bisa menjalankan bisnis keluargamu. Dulu paman masih ingat saat ayahmu berjuang keras membangun perusahaan Fredcorp. Kau tahu kenapa ayahmu begitu bekerja keras membangun perusahaan itu? Tanyanya pada sang calon menantu. Tetapi Freddy menggeleng lemah, ia memang tidak tahu latar belakang dibangunnya perusahaan yang kini menjadi milikinya. Dan lagi ia tidak pernah bertanya. Ayah Ana tertawa renyah,
Ia menyesap kopinya kemudian melanjutkan pembicaraan mereka. Tentu karena ibumu. Ibuku. Gumam Freddy. Ya, dia berusaha keras untuk bisa membangun perusahaan besar supaya bisa menikahi ibumu. Dulu kehidupan ayah dan ibumu berbeda. Ibumu berasal dari kalangan atas sedangkan ayahmu dan aku hanya lelaki biasa yang dilahirkan dari keluarga sederhana. Karena dia tidak mau mempermalukan keluarga ibumu maka ia bertekad membangun perusahaan dari nol hingga bisa sukses sampai di hari kematiannya bahkan sekarang ucap ayah Ana. Dan kini, aku bisa melihat dirinya di dalam jiwamu. Kalian selalu memperjuangkan apa yang seharusnya kalian perjuangkan, baik itu masa depan ataupun wanita lanjutnya. Freddy dan Dolwin hanya bisa tersenyum simpul, tapi di dalam lubuk hati Freddy ia bertanya akan ucapan pamannya barusan. Apakah benar ia dan ayahnya memiliki sifat yang sama? Jujur saja Freddy tidak pernah merasakan hal itu lagi semenjak kematian adiknya. Sifat dan sikapnya seolah berubah drastis, namun ketika bertemu dengan anak ia pun merasa jika ia menemukan jati diri yang sebenarnya. Hah, paman jadi merindukan sahabat paman itu. Dert, dert, dert. Suara telepon terdengar nyaring dari balik kantung celana pria berupaya tersebut. Lelaki itu pun lantas mengeluarkan ponselnya. Freddy Dolwin kalian berbincang dulu saja. Paman ada urusan sebentar, tidak apa-apa kan? Tentu tuan, Anda tenang saja ujar Dolwin. Ayah Ana pun bangkit dan berlalu dari sana meninggalkan dua manusia yang kini sedang duduk di kursi sembari menikmati dinginnya senja. Hening, hening, hening. Tak ada satu orang pun yang mengeluarkan suara, hanya hembusan angin yang memenuhi keduanya. Matahari yang sebentar lagi tenggelam menjadi satu-satunya objek bagi Dolwin dan juga Freddy. Keduanya sama-sama sibuk dengan pikiran masing-masing, situasi seperti ini tidak pernah Dolwin maupun Freddy bayangkan. Terima kasih, lirik Freddy tiba-tiba. Dolwin melirik sedikit ke arah pria di sampingnya ini, merasa heran dengan ucapan Freddy. Dolwin pun memilih menunggu Freddy melanjutkan kata-katanya. Jika bukan karena kau dan Divanka, mungkin aku tidak akan mendapat restu dari orang tua Ana. Aku tidak menyangka mereka akan membuka restu untuk hubunganku dan Ana ucap Freddy lagi. Namun Dolwin masih diam belum menanggapi perkataan orang di sebelahnya ini. Maaf, jika selama ini aku selalu berbuat salah padamu. Jujur, aku sangat menyesal. Dan maaf aku belum sempat meminta maaf kemarin, aku masih belum siap, tapi sekarang aku sudah siap. Aku ingin minta maaf atas perbuatanku waktu itu. Ungkap Freddy. Dolwin tercenung mendengarnya. Ia membeku sampai tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun, tenggorokannya terasa tercekat begitu saja. Freddy menoleh menatap Dolwin yang sama sekali tidak merespon ucapan permintaan maafnya. Padahal ia benar-benar sedang meminta maaf dengan tulus tetapi malah tidak ada jawaban dari pria itu. Hei, kenapa kau diam saja? Sentak Freddy dengan alis yang saling bertautan. Dolwin langsung terkejut mendapat sentakan dari Freddy, matanya beradu tatap dengan mata Freddy. Kenapa kau marah? Baru saja tadi kau meminta maaf sekarang kau sudah kumat lagi. Celetuk Dolwin. Tatapan Freddy melemah, maaf. Habisnya kau diam saja. Aku kan sedang serius. Tetapi situasi sekarang malah menjadi lebih canggung dibanding saat ada ayah Ana. Kalau aku boleh jujur, aku sangat bahagia hari ini, aku seperti mempunyai keluarga lagi. Kalau dulu aku tidak tahu harus meminta bantuan pada siapa, tapi sekarang aku tahu kemana aku harus mencari bantuan itu. Kau sudah seperti seorang kakak bagiku. Perkataan Freddy sukses membuat Dolwin melongo. Apa katanya tadi? Kakak. Jangan menatapku seperti itu. Aku tahu kau pasti terkejut seru Freddy. Dolwin kembali membuang pandangannya ke arah lain saat dirinya ketahuan memandang Freddy. Kau ini bicara apa sih? Aku tahu kau terharu dengan kebaikanku tapi jangan membuat aku takut seperti ini ucap Dolwin. Tetapi Freddy justru tertawa keras sampai sudut matanya mengeluarkan cairan bening. Hahaha, kau takut padaku. Sudah kuduga kau memang penakut ejek Dolwin dengan tawanya. Merasa terfitnahkan dengan ucapan lelaki menyebalkan ini, tangan Dolwin dengan sigap menjewer telinga Freddy membuat si empu berteriak kesakitan. Ah, lepaskan. Dasar anak nakal. Memangnya kau siapa berani mengataku seperti itu? Akan kupastikan di ruangan gelap pun kau akan merengek-rengek memanggil namaku. Balas Dolwin kesal. Haha, ampun. Bersambung. 88.
Paman, Bibi, kami pamit pulang dulu. Terima kasih atas waktu dan restunya, ucap Freddy sembari tersenyum malu. Kedua parubaya itu tertawa kecil. Sama-sama, lain kali sering-seringlah berkunjung kemari. Pintu rumah kami akan selalu terbuka lebar untuk kalian semua, jawab ayah Ana. Benar nak, kalau kalian mau kalian bisa menginap di sini, tawar ibu dari Ana. Terima kasih atas tawarannya Tuan, Nyonya. Tapi kami tidak ingin merepotkan kalian. Terima kasih atas waktunya hari ini, ujar Dolwin bersuara. Sama sekali tidak merepotkan nak Dolwin, kami justru senang menerima kehadiran kalian, tutur ibu Ana lagi. Sekali lagi terima kasih Nyonya, kalau begitu kami pamit undur diri. Selamat malam. Dolwin, Freddy, dan Divanka akhirnya pulang menaiki mobil Dolwin. Tapi sebelum Freddy masuk ke dalam mobil, ia terlebih dahulu menatap wajah sang kekasih dan memberi kiss bye pada wanita itu. Ana pun membalas tindakan Freddy dengan malu-malu. Perbuatan mereka pun tak luput dari pandangan kedua orang tua Ana, namun mereka memilih diam seakan tidak melihat kelakuan sepasang kekasih yang tengah kasmaran. Setelah Freddy masuk, kendaraan hitam berkilat tersebut pun pergi dari pekarangan keluarga besar Ana. Suara deheman dari ibunda membuat Ana tersadar dan menoleh ke arah sumber suara. Sudah, jangan dilihat terus, nanti dikira orang gila, loh, goda sang mama pada putrinya. Ih, siapa juga yang melihatnya? Aku sedang memandang bulan kok, ujar Ana beralasan. Karena tak mau digoda lagi, Ana pun terlebih dahulu masuk ke dalam rumah. Di dalam mobil Freddy tak henti-hentinya tersenyum, lelaki itu terlihat sangat senang hari ini. Rasa takutnya berubah jadi rasa bahagia. Momen tadi tak pernah ada dalam benaknya. Freddy kira ia tidak akan bisa hidup bahagia setelah kepergian sanak keluarga. Tetapi Tuhan terlalu baik untuk membuat Freddy bertahan agar dirinya merasakan kembali yang namanya kebahagiaan. Rasanya ia ingin waktu berhenti sebentar saja, membiarkan dirinya diliputi rasa kesenangan ini. Lama-lama kau bisa jadi orang gila jika senyum-senyum sendiri seperti itu. Celetuk Dolwin sambil tetap fokus mengemudi. Matanya sesekali melirik ke arah cermin melihat kelakuan aneh Freddy di kursi belakang. Dasar tukang sirik, tidak bisakah kau membedakan yang mana orang stres dan orang yang tengah berbahagia? Seloroh Freddy kesal. Tentu aku tahu, aku hanya mengingatkanmu saja, ucap Dolwin. Divanka yang melihat interaksi dua lelaki di sana hanya mampu menggeleng-gelengkan kepala. Entah kenapa akhir-akhir tingkah laku Dolwin dan Freddy justru malah lucu baginya. Oh iya Divanka, apa kau tahu konsep apa yang bagus untuk acara lamaran resmi? Karena aku ingin menyelenggarakan lamaran secepatnya, tanya Freddy pada Divanka yang duduk di samping Dolwin. Sebenarnya banyak sekali konsep untuk sebuah acara lamaran, tapi tergantung kalian menyukai konsep yang seperti apa, balas Divanka. Begitu ya, kalau dulu konsep lamaran kalian seperti apa? Tanyanya lagi. Dolwin dan Divanka sama-sama diam saat mendapatkan pertanyaan seperti itu dari Freddy. Keduanya saling menatap lurus ke depan. Freddy yang merasa aneh dengan suasana tersebut melirik ke arah Dolwin dan Divanka secara bergantian. Kami tidak ada acara lamaran, Freddy. Kami langsung menikah, jawab Divanka. Begitukah? Ya. Tidak seru sekali. Kau ini bagaimana sih? Selain menyebalkan kau juga tidak romantis, ucap Freddy menepuk bahu Dolwin. Perasaan Dolwin mendadak tidak enak dibuatnya. Ia mengingat masa-masa di mana dulu tidak ada yang istimewa di dalam pernikahannya dengan Divanka. Tidak seperti Freddy yang memberikan berbagai keistimewaan di hari lamaran dan juga pernikahannya dengan Ana. Ana pun pasti akan merasa terkesan oleh tindakan romantis Freddy. Lalu Dolwin, dirinya bahkan tidak ingat konsep pernikahan apa yang mereka pakai. Tidak ada yang istimewa di hari bahagia mereka. Benar kata Freddy, ia memang tidak romantis. Aku kasihan pada Divanka. Dia pasti tersiksa mendapat suami sepertimu, cibir Freddy. Ish, urus saja urusanmu sendiri. Lagi pula awal yang bagus belum tentu memiliki cerita akhir yang baik pula, ujar Freddy mengejek. Seketika Freddy bungkam oleh kata-kata yang dilontarkan Dolwin, lengannya langsung dilipat dengan bibir yang cemberut. Melihat Freddy yang terpojok, Dolwin pun tersenyum miring. Suasana pun kembali hening, Divanka terlihat diam sambil memandang keluar jendela. Pikirannya dipenuhi sekelebat kejadian di awal hubungannya dengan Dolwin. Mungkin karena bawaan bayi Divanka jadi kepikiran hal yang seperti itu. Ia juga seorang wanita yang pernah mempunyai impian dilamar dan dinikahi oleh pasangan dengan cara yang romantis sesuai dengan keinginannya.
Dipakaikan cincin dan diucapkan kata-kata manis yang membuat dirinya melayang. Dulu ia sering melihat momen seperti itu saat temannya di Italia akan menikah. Tetapi sayang, Divanka tidak pernah merasakannya. Tapi ya sudahlah, kok ia juga bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Dolwin yang peka dengan terhadap perubahan sikap Divanka pun menggenggam salah satu lengan sang istri. Divanka terlonjak kemudian menoleh pada Dolwin yang tersenyum menatapnya. Divanka membalas senyuman itu tak kalah hangat. "Kau sedih?" tanya Dolwin. Divanka menggeleng sebagai jawaban. "Tidak, Mas." Namun Dolwin belum 100% percaya. Dengan cepat Dolwin menepikan mobilnya membuat Divanka serta Freddy kebingungan. Setelah kendaraan itu berhenti barulah Dolwin menggenggam kedua tangan Divanka dan menatap lekat-lekat manik coklat istrinya. "Aku tahu isi pikiranmu sayang, aku tahu pernikahan kita memang tidak diawali dengan indah. Tapi percayalah sayang, aku benar-benar mencintaimu. Jadi jangan sedih ya," ujar Dolwin selembut mungkin. "Aku tidak sedih Mas, walaupun mungkin tidak semua keinginanku terwujud saat pernikahan kita dulu, tapi aku sama sekali tidak mempermasalahkan itu. Mas tenang saja, aku tidak akan sedih hanya karena hal itu, mungkin karena pengaruh bayi aku jadi agak sedikit terngiang-ngiang," balas Divanka menjelaskan. Dolwin mengangguk beberapa kali tanda mengerti, ia paham jika Divanka sedikit sensitif di masa kehamilan. Tadinya Dolwin takut Divanka akan menjadi bad mood gara-gara membahas perihal acara lamaran, di mana mereka tidak pernah mengadakan acara seperti itu. Tapi syukurlah, Divanka wanita yang sangat dewasa. Tidak seperti kebanyakan wanita hamil lainnya. "Aku mencintaimu sayang. Aku juga mencintaimu Mas." Wajah mereka kian mendekat hingga ciuman pun tak bisa dihindari lagi. Freddy yang duduk di kursi belakang terbelalak dengan mulut yang ikut terbuka. Dirinya syok melihat adegan intim di depannya saat ini. Divanka dan Dolwin berciuman di depan mata kepalanya sendiri. "Oh Tuhan, apa mereka sudah gila? Apa yang kalian lakukan?" Sontak ciuman itu pun terlepas saat Freddy berteriak dengan sangat kencang. Dolwin dan Divanka akhirnya tersadar jika di dalam mobil ini bukan hanya mereka berdua tetapi juga ada Freddy di sana. "Kalian ini benar-benar, kepalaku tiba-tiba pusing," desis Freddy memegang pelipisnya yang mendadak berdenyut melihat peristiwa mengejutkan barusan. Sedangkan Dolwin dan Divanka justru dibuat terkekeh mengingat kelakuan mereka. Bersambung 89. Sesampainya di rumah, ketiga orang itu pun keluar dari mobil. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. "Akhirnya kita sampai juga, kalau begitu aku pamit pulang ya. Terima kasih atas waktu kalian, maaf telah merepotkan kalian berdua," ujar Freddy. "Tidak masalah Freddy, tapi apa kau tidak mau mampir terlebih dahulu?" tawar Divanka. Dan hal itu membuat Dolwin menyenggol lengan sang istri. "Sayang, kenapa kau menawarinya masuk? Biarkan saja dia pergi," ucap Dolwin ketus. "Mas," desis Divanka memperingati, mau bagaimanapun mereka memang harus sopan pada orang lain. Dolwin pun langsung terdiam dengan wajah yang sedikit kesal. "Tidak apa-apa Divanka, lagi pula aku tidak mau berlama-lama dengan suamimu yang posesif itu. Bisa-bisanya alergiku," kamu tolak Freddy tak kalah ketus. "Baguslah. Sana pergi," usir Dolwin. "Mas, jangan seperti itu," potong Divanka. Wanita itu pun kembali berucap pada Freddy. "Baiklah jika kau memang ingin pulang, hati-hati di jalan karena berbahaya jika berkendara pada malam hari," tutur Divanka menasihati. Lagi-lagi Dolwin merasa cemburu dengan perhatian yang Divanka beri pada rubah nakal itu. Ia menarik lengan istrinya agar semakin berdempetan dengan Dolwin. Freddy yang melihat itu hanya berdecak malas. "Cek, dasar pencemburu," umpat Freddy dengan suara yang nyaris tak terdengar. Pria itu pun masuk ke dalam mobil pribadinya dan keluar dari pekarangan rumah Dolwin. Di dalam kamar, Dolwin masih nampak kesal karena sikap manis Divanka pada lelaki yang baru saja pergi tadi. Sedangkan Divanka seperti tidak peka jika saat ini Dolwin tengah merajuk padanya. Perempuan itu terlihat berjalan santai ke arah lemari untuk mengambil baju tidur miliknya dan milik Dolwin. Tak lama Divanka berbalik dan melangkah mendekati suaminya. Menyadari jika Dolwin menatapnya tidak biasa, Divanka pun lantas bertanya, "Ada apa Mas? Kenapa melihatku seperti itu?" Dolwin semakin menatap Divanka tajam, ia semakin kesal kala Divanka benar-benar tidak sadar dengan kelakuan yang baru saja perempuan tersebut lakukan. "Aku tidak suka kau perhatian pada Freddy.
Jawab Dolwin tegas. Alis Divanka berkerut, menandakan jika ia bingung akan jawaban Dolwin. Perhatian. Perhatian yang mana yang kau maksud, Mas? Tanya Divanka sekali lagi. Cek. Apa kau tak ingat? Kau menawarinya masuk dan mengucapkan hati-hati saat dia akan pergi. Kau pikir itu bukanlah sebuah perhatian? Ucap Dolwin dengan rasa kesal yang menggebu-gebu, bagaimana tidak cemburu. Divanka berkata demikian pada lelaki yang pernah mencintainya. Sungguh, tidak bisa dibiarkan. Mendengar itu Divanka justru tertawa kencang, ia lalu mencubit kedua pipi Dolwin gemas. Lucu sekali si suamiku ini jika sedang cemburu, seru Divanka. Ia pun melepaskan cubitan itu dan menangkup wajah suaminya seraya menatap intens bola mata hitam Dolwin. Mas, aku bicara begitu pada Freddy karena kita memang harus sopan pada orang lain. Aku sama sekali tidak melibatkan perasaan saat bicara dengannya. Jadi jangan marah ya, bujuk Divanka menjelaskan. Dolwin mendesah berat, ia memalingkan pandangannya untuk meredam emosi yang masih bergejolak. Ya sudah, kalau begitu, bagaimana jika kita bercinta? Bisik Divanka dengan tangan yang sibuk melepas pengait kancing ke meja Dolwin. Dolwin langsung memandang wajah istrinya, tiba-tiba saja tubuhnya meremang tatkala jari lentik Divanka tak sengaja bersentuhan di dada bidang Dolwin. Dengan cepat Dolwin menarik pinggul sang istri membuat tubuh mereka kini tak berjarak sedikit pun. Kau memang pintar mengalihkan perhatian, apa yang akan kau lakukan agar suamimu ini tidak marah lagi, Ham? Tanya Dolwin dengan ujung hidung mereka yang sudah menempel. Divanka tersenyum menggoda, dengan beraninya ia menyentuh benda pusaka sang suami yang masih terbungkus celana bahan. Dolwin terpekik hebat, bukannya takut Divanka justru malah semakin tertantang untuk melakukan hal yang sudah pasti akan terjadi selanjutnya. Aku akan memuaskannya, sudah beberapa hari ini, dia tak merasakan kehangatan dariku, ujar Divanka santai. Dan detik itu juga Dolwin langsung menyambar bibir istrinya dengan ganas, menjelajahi bagian luar dan dalam tanpa ada keinginan untuk berhenti sekejap. Divanka mengalungkan tangannya di leher Dolwin membuat ciuman mereka semakin menjadi-jadi, sampai di mana Dolwin mengangkat tubuh Divanka layaknya seekor koala. Didudukannya Divanka di atas ranjang, ciuman itu terlepas sebentar saat mereka melepaskan seluruh pakaian yang mereka pakai masing-masing. Setelah itu bibir mereka pun berpamutan kembali hingga deru nafas keduanya kian memendek. Bibir Dolwin berpindah ke leher jenjang Divanka dan memberi beberapa stempel merah di sana. Mas, desar Divanka saat merasakan lidah Dolwin menjelajahi area tersebut. Terus turun hingga bibir Dolwin bertemu dengan kedua benda menyembul yang semakin membesar. Dilahapnya salah satu buah dada Divanka dengan satu tangan meremas yang lainnya. Suara desahan Divanka semakin bergema di ruangan tersebut, dan semakin liar pula Dolwin menjelajahi seluruh tubuh Divanka. Rasa nikmat tersebut Divanka lampiaskan dengan menjambak rambut Dolwin sampai berantakan. Setelah puas mengecup seluruh tubuh istrinya, Dolwin kembali mencium bibir Divanka lebih panas sembari mengelus lembut bagian bawah sang istri. Mas, aku sudah tidak kuat. Divanka melenguh nikmat. Mendengar permohonan Divanka, Dolwin seketika membimbing wanita tersebut agar duduk di atas perutnya yang berbentuk. Lakukanlah sayang, puaskan aku sesuai perkataanmu, perintah Dolwin dengan suara serak. Tak menunggu lama Divanka lantas memimpin permainan dan membuat Dolwin mengerang beberapa kali sambil menyebut namanya. Divanka, Yuj, lakukan lebih cepat sayang, pinta Dolwin tak kuat. Namun Divanka menggeleng lemah. Aku tidak bisa, Mas. Maaf. Lirih Divanka yang masih sibuk dengan kegiatannya. Jujur Dolwin merasa tersiksa dengan permainan seperti ini. Divanka bermain dengan lembut dan pelan membuat Dolwin yang biasanya bermain kasar dan cepat jadi uring-uringan dibuatnya. Bukan tanpa alasan Divanka menolak keinginan suaminya. Ia tahu permainan Dolwin di atas ranjang memang berbeda, tetapi Divanka tak ingin membuat bayi di dalam perutnya ini kesakitan akibat percintaan mereka. Dengan sekuat tenaga Dolwin menahan hasratnya yang meronta-ronta. Pipi Dolwin sampai memerah karena pelepasan itu sangatlah lama dari biasanya. Mengetahui jika permainannya tidak memuaskan sang suami, Divanka lantas berhenti dan turun dari perut Dolwin. Sayang, kau kemana? Aku belum mencapai pelepasan, tanya Dolwin. Aku akan melakukannya dengan cara lain, Mas. Divanka lalu berpindah di kaki Dolwin kemudian membungkukkan badannya.
Dan detik itu juga Dolwin mengerang hebat menikmati kegiatan Ivanka yang sangat memuaskan dirinya. Dalam hati Dolwin ia sangat memuja sang istri yang sangat lihai membuatnya melayang sampai menembus langit ketujuh. Dalam keadaan apapun wanita ini selalu memberikan Dolwin yang terbaik. Oh Ivanka, aku mencintaimu. Bersambung 90. Keesokan harinya Anna mendatangi butik Ivanka untuk memesan busana lamarannya dengan Freddy yang terhitung sebulan dari sekarang. Anna sangat mengandalkan butik Ivanka karena di butik yang lain mereka pasti tidak akan mampu mengerjakan busana untuk lamarannya dalam jangka waktu 30 hari. Ivanka pun menyanggupi permintaan Anna, apalagi ini adalah pesanan dari sahabat barunya tersebut. Beberapa desain yang baru Ivanka buat pun membantu wanita itu memudahkan dirinya untuk langsung membuat rancangan busana. Tema white blue pun Anna pilih sebagai konsep lamarannya nanti. Tema itu sudah disepakatinya bersama sang calon tunangan. Sebenarnya Freddy membebaskan Anna memilih semua hal yang bersangkutan pautan dengan lamaran mereka. Tetapi bagaimanapun Anna harus mendengar langsung persetujuan dari mulut Freddy sendiri. Kau yakin bisa menyelesaikan ini dalam waktu 1 bulan, Ivanka? Tanya Anna memastikan. Aku sudah terbiasa seperti ini Anna, bahkan dalam waktu 1 minggu pun aku pernah jawabnya. Tapi aku tidak ingin kau kecapean, kau kan sedang mengandung. Bahaya kalau kau terlalu sibuk sampai mengabaikan kehamilanmu, cemas Anna. Kau tenang saja Anna, tidak mungkin aku mengabaikan kehamilanku. Aku akan melakukan yang terbaik supaya nanti kau bisa terlihat sempurna di acara lamaran kalian. Aku akan menyewa pegawai lagi untuk membuat rancangan busanamu, Freddy, dan juga keluarga, ucap Ivanka meyakinkan. Anna yang mendengar itu merasa terharu sekaligus senang mendapat perhatian dari sahabatnya tersebut. Ia memeluk tubuh Ivanka dengan erat. Terima kasih Ivanka, aku senang memiliki sahabat sepertimu. Jika bukan karenamu mungkin hubunganku dan Freddy tidak akan sejauh ini. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu Ivanka, tapi aku akan selalu ada untukmu, ungkap Anna tulus dari dalam hati. Ivanka pun membalas pelukan Anna tak kalah hangat. Aku juga. Aku akan membuat sahabatku ini senang di hari bahagianya nanti. Pokoknya kau bisa mengandalkanku, jangan sungkan-sungkan, oke? Anna mengangguk pasti sebagai tanggapan. Sudah jangan sedih lagi, nanti bisa-bisa mukamu berubah jelek karena keseringan menangis, ucap Ivanka menggoda sahabatnya. Ih, mana ada aku menangis, aku hanya terharu tahu. Bantah Anna. Iya, maafkan aku Tuan Putri. Mereka berdua pun tertawa bersama-sama diliputi rasa bahagia karena memiliki seseorang yang pengertian satu sama lain. Di sela-sela Ivanka yang tengah sibuk merancang busana bersama para pegawainya, tiba-tiba sebuah telepon yang bergetar dari balik rok yang Ivanka pakai. Perempuan itu merogoh sakunya guna mengambil ponsel dan melihat nama yang tertera di layar handphone. Ternyata Dolwin lah yang menghubunginya. Kalian teruskan saja ya, aku mau mengangkat telepon sebentar. Baik Bu, jawab mereka serempak. Ivanka kemudian menjauh dari sana sembari mengangkat sambungan telepon itu. Ivanka, halo Mas. Dolwin, halo sayang, kau sedang apa? Ivanka, seperti biasa, aku sedang merancang. Ada apa Mas? Dolwin, begini sayang, tadi tiba-tiba saja aku ada pekerjaan mendadak di Bali. Aku harus ke sana secepat mungkin, jadi malam ini aku tidak akan pulang ke rumah, mungkin sekitar 2 hari aku akan pulang. Nanti aku suruh salah satu pembantu supaya menginap saja di rumah kita agar ada yang menemanimu. Kau tidak apa-apa kan aku tinggal? Ivanka, tapi kau belum menyiapkan apapun Mas. Dolwin, tidak masalah. Aku akan menyuruh asistenku untuk membeli segala kebutuhanku di sana. Ivanka, ya sudah. Tapi hati-hati dan jaga diri di sana, jangan sampai kelelahan ya. Jika ada apa-apa segera hubungi aku. Dolwin, tentu sayang, aku akan menghubungimu setiap waktu. Jaga dirimu juga, I love you. Ivanka, I love you too. Telepon pun terputus begitu cepat, dia kembali memasukkan ponselnya dan melanjutkan kegiatannya lagi. Bagaimana? Apa bahannya kurang? Tanya Ivanka pada pegawai. Ini sudah sesuai dengan ukuran Bu, selebihnya akan kami atur kembali, jawabnya. Ivanka mengangguk setuju. Baiklah. Beberapa pegawai pun kembali fokus pada pekerjaannya, namun berbeda dengan Mita yang justru tertuju pada perut Ivanka. Bu Ivanka, perutnya semakin membesar ya, ujar Mita. Hal itu sukses menarik perhatian yang lainnya. Benarkah?
Entahlah, padahal memasuki 4 bulan saja belum jawab Ivanka sembari mengelus perutnya. Oh iya, apa selama kehamilan ibu tidak mengalami yang namanya ngidam? Karena sepertinya ibu terlihat biasa-biasa saja, berbeda dari ibu hamil pada umumnya, ujar yang lain. Aku memang tidak mengalami ngidam, tapi suamiku mengalami kehamilan simpatik, balas Ivanka memberitahu. Hah? Kehamilan simpatik? Apa itu? Tanya Mita. Ivanka pun menjelaskan apa yang disebut kehamilan simpatik. Semua orang begitu memperhatikan Ivanka berbicara seolah-olah Ivanka sedang memberitahu hal penting. Pak Dolwin so sweet sekali sih. Aku juga mau mempunyai suami seperti itu. Pasti Pak Dolwin sangat mencintai Bu Ivanka sampai rela merasakan yang namanya kehamilan simpatik, kata Mita dengan semangat. Tentu saja Pak Dolwin sangat mencintai Bu Ivanka. Bu Ivanka kan cantik, baik, pintar, pokoknya sempurna, tidak ada kekurangan, seru yang lain mengagumi sosok bosnya. Ivanka hanya bisa tersenyum mendengar pujian dari para bawahannya. Terima kasih atas pujian kalian, kalian juga cantik dan baik kok. Suatu saat pasti akan ada lelaki yang mencintai kalian sepenuh hati, tambah Ivanka. Ibu bisa saja, tapi semoga saja begitu, hehe. Semua yang ada di sana pun ikut terbawa suasana dengan kekonyolan salah satu kerabat mereka. Sedangkan di tempat lain, Dolwin yang masih berada di kantor terlihat menghela nafas saat dirinya mengakhiri telepon dengan sang istri. Semoga saja Ivanka tidak curiga jika aku sedang berbohong padanya, gumam Dolwin yang masih menatap ponselnya. Istrimu pasti tidak akan tahu, asalkan kau tidak memberitahunya dan tidak ada orang lain yang membongkar kebohonganmu, ujar seorang wanita yang kini duduk berhadap-hadapan dengan Dolwin di sofa kerja. Kau benar, jika istriku tahu otomatis rencanaku juga akan gagal. Pandangan Dolwin beralih pada sosok wanita yang tengah tersenyum padanya. Tolong lakukan dengan sembunyi-sembunyi, rencana ini hanya kau dan aku yang tahu. Perintah Dolwin. Wanita itu semakin memiringkan senyumnya. Baru kali ini ia melihat pria yang berbeda dari yang lain. Kau masih tidak mempercayaiku, tanyanya. Bukan begitu, hanya saja aku baru pertama kali melakukan ini, jawab Dolwin. Jangan risau Dolwin, kau sudah melakukan yang terbaik. Mendapat nasihat dari si wanita, Dolwin pun akhirnya menganggukkan kepala. Ia berharap rencana bisa berhasil dengan sempurna tanpa ada gangguan sedikitpun. Aku percaya padamu, ucap Dolwin. Bersambung.